Tahun lalu saya sudah pernah bikin konten PC rakitan dengan budget yang sama dengan PC kali ini, yakni 3 jutaan. Bedanya waktu itu harganya masih pada tinggi guys. Seperti yang kalian tahu ya, VGA pada tinggi-tingginya. Saya cuma bisa dapetin prosesor Core i5 2400 dengan VGA GTX 750 2GB. Nah, kali ini beda cerita dong. Kan udah pada turun semua. Termasuk prosesornya saya cukup kaget saat ngecek i5 2400. Saat ini cuma di harga 150 ribuan aja. Bahkan ada yang jual di bawahnya ya. Kemudian RAM juga turun, SSD pun turun hanya 130 ribuan aja yang 120 GB. Saatnya rakit PC nih. Jadi di sebelah saya ini udah ada PC rakitan yang udah jadi. Biasanya saya kan rakit PC nih. Nah, kali ini bongkar PC guys. Kita bongkar dan kita lihat detail satu persatu partsnya. Oh iya, BTW hampir semuanya saya pakai parts bekas ya, seperti biasa. Yang baru ini kardusnya ada di sebelah saya, yakni cooler prosesor dari Deepcool, kemudian ada RAM Infineon, dan juga SSD dari Midas Force. Dan satu lagi casing guys, yang udah pernah saya review di video sebelumnya. Oke, sekarang langsung aja kita bongkar dan berkenalan dengan partsnya satu persatu. Bicara soal tema, ini PC temanya klasik non-RGB ya guys. Bisa kalian lihat fan RGB bawaan casing ini malah saya ganti dengan fan 12 cm hitam biasa nan murah. Airflow-nya pun juga simple, 1:1. Intake depan 1 dan exhaust belakang 1. Dan berkat power supply budget kere yang jumlah dan panjang kabelnya pas-pasan, bagian kabel manajemen ini jadi nggak terlalu sesak. Bahkan ini ada kabel front USB 3 yang nggak terpakai. Saya sengaja selipin di bawah ya, karena Mobonya memang nggak support, alias nggak ada port untuk colokannya. Oke, saya copot dulu semua kabel-kabel yang terpasang, termasuk kabel-kabel yang nyolok di motherboard ya. Fan exhaust ini juga harus dicopot guys, untuk memperlancar keluarnya Mobo nanti. Lanjut sekalian kita lepas VGA-nya. Nah, VGA-nya ini saya pakai Gigabyte GTX 1060 3GB yang saya beli bekas seharga 1,4 juta aja. Tipe WindForce dual fan yang ada back plastiknya. Bukan backplate ya ini, karena bahannya dari plastik, jadi back plastik. Awalnya saya mau ambil 1050 Ti, tapi ternyata harga bekasnya beda tipis. Jadi ya mending ambil yang ini dah. Next kita copot cooler prosinya ini guys. Seperti yang saya bilang di awal tadi, saya pakai Deepcool AG200 baru karena menurut saya keren sih. Dan non RGB pastinya. Pakai fan hitam 9 cm dengan 2 headpipe. Harganya juga masih masuk akal. RAM-nya juga tadi udah saya sebut. Saya pakai Infineon Hyper-Z 8GB DDR3 1600. RAM budget yang udah ada head spreader-nya. Ini masih skipping ya, nanti kalau ada dana lebih baru upgrade. Sedangkan prosinya sendiri adalah Core i5 4670 ya guys. Salah satu prosi budget kere andalan saya yang saat ini harganya cuma 400 ribuan aja. Prosi ini sangat worth to buy karena performanya masih di atas Core i3 6100 maupun Athlon 3000G. Sedangkan Mobonya ini juga sama sih, Mobo budget kere hore. ECS H61 H3 M3 yang banyak dipakai di PC kantoran. Mobo ini punya 2 slot RAM DDR3 1600 dan 1 slot PCI Express 3.
Di panel I/O-nya pun tersedia port HDMI dan USB 3. Sayang Mobo ini nggak ada port untuk front USB 3-nya ya, tadi udah saya bahas. Minus minornya adalah bagian front panel yang nggak ada petunjuk info atau tulisannya sama sekali guys. Jadi kalian harus cari sendiri di manual book atau website ECS. Fan casingnya ini saya pakai merek HI. Fan ini semburan anginnya lemah dan agak berisik guys. Ya sesuai harganya lah, yang penting non RGB. Sekarang kita copot storage-nya. Di sini saya pakai dua storage, satu harddisk 500 GB dan satu SSD yang tadi juga udah saya sebutin di awal video. Harddisknya merek Seagate, bekas, bukan Seagate nama tetangga saya dulu ya. SSD-nya Midas Force Super Lightning 256 GB, baru. Terakhir kita copot PSU-nya guys. Dan kalau kalian lihat, stiker label PSU ini memang kebalik dari sononya ya. Kan nggak mungkin kita balik pasangnya di casing. Ini saya pakai PSU bekas, udah kere bekas lagi. Enlight 400 watt dengan rating 12 volt di 336 watt, jadi mestinya masih mumpuni untuk kebutuhan daya PC ini. Nah, kalian bisa lihat saat saya mencoba full load PC ini dan cek memakai power meter, daya yang ditarik dari stop kontak menunjukkan angka kisaran 230 sampai 240 watt. Agak serem juga sih karena udah melebihi 50% dari rating 12 voltnya. Tapi selama tidak ada keanehan atau bau hangus ya saya pakai aja lah. Dan untuk casingnya ini saya udah pernah review ya, jadi kalian tonton aja videonya. BTW rincian harganya bisa kalian lihat sendiri ya. Saya tulis karena saya sendiri juga nggak hafal. Oke, jadi sesuai speknya kalian bisa lihat di sini. Core i5 4670 dengan RAM single 8GB. Dan saat saya cek di CPU-C ini tertulis kalau RAM Infineon kedetek sebagai brand Kingston guys. VGA-nya jelas GeForce GTX 1060 3GB ya. Pertama saya tes di Unigine Heaven Benchmark dengan preset Extreme. Dan hasilnya lumayan oke guys. FPS yang didapat rata-rata di atas 60. Jadi mestinya PC ini bisa jalanin berbagai game AAA dengan FPS yang cukup oke. Untuk membuktikan, langsung aja kita coba benchmark Assassin's Creed Odyssey di resolusi Full HD dan setting grafis high. Di sini bisa kalian lihat kalau performa PC ini agak bottleneck di CPU guys. Jadi agak stuttering gitu ya, patah-patah sedikit. Walaupun gitu, VRAM 3GB GTX 1060 ini juga terpakai mentok dengan hasil rata-rata FPS di angka 40-an. Cukup playable lah ya. Lanjut ke Forza Horizon 4 di resolusi Full HD dan settingnya high juga. Ini jelas playable banget ya, dan nggak ada bottleneck. Di sini load GPU dan CPU sangat balance. Rata-rata FPS-nya pun jauh di atas 60, bahkan bisa nyentuh 90-an nih. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider dengan setting yang sama, Full HD dan grafis high. Di sini load antara CPU dan GPU juga menurut saya udah cukup balance. RAM dan VRAM sama-sama hampir mentok terpakai. Dan FPS yang didapat sih kurang memuaskan ya. Cuman dapat kisaran 50-an FPS. Tapi udah cukup playable walaupun ada sedikit stuttering juga. Pakai setting low sih pasti lancar nih. Lanjut ke Horizon Zero Dawn yang saya sendiri nggak yakin bisa lancar dimainin di PC ini. Setting grafis saya buat low. Dan hasilnya banyak terjadi FPS drop dan patah-patah parah guys. Awalnya sih lancar dengan FPS di kisaran 40-an. Mungkin terkendala RAM dan VRAM yang udah mentok ya.
Walaupun RAM 8GB dan VRAM 3GB, tapi jangan lupa kalau Windows 10 sendiri udah makan mungkin bisa 10-15%. Apalagi kalau auto update lagi installing. Anyway, untuk game yang nggak terlalu berat seperti Valorant atau Genshin Impact, jelas PC ini udah mumpuni ya. Buat editing video di Adobe Premiere dengan sequence Full HD 60 fps pun masih lancar. Kecuali kalau kalian banyak install plugins atau banyak pakai efek yang lumayan berat, seperti Warp Stabilizer dengan durasi yang lama, jelas bakalan agak nge-lag. Kalau mau ngedongkrak performa sedikit, bisa nambahin satu lagi RAM 8GB supaya jadi dual channel 16GB. Oke lah, jadi gitu aja kehebatan PC rakitan 3 jutaan kali ini. Semoga bisa memberi pencerahan dan makasih udah nonton.